Sekiranya di lokal karya ini kami akan menjelaskan apa saja yang akan kami lakukan atau program-program kerja apa saja yang akan kami lakukan di Pekon Sukanegeri. Halo, selamat siang sahabat. Ini Bang Mat lagi mau ngadirin acara anak KKN dari Unila. Acaranya di atas itu ya, di atas acaranya. Selamat menyaksikan. Sekiranya di lokal karya ini kami akan menjelaskan apa saja yang akan kami lakukan atau program-program kerja apa saja yang akan kami lakukan di Pekon Sukanegeri ini. Baik, next. Mungkin pertama-tama saya akan mencoba untuk mengenalkan teman-teman kelompok. Yang pertama ada Naila Ulia, biasa dipanggil Uli. Lalu ada Irma di sebelah saya, Irma Nuriza dipanggil Irma. Lalu ada Christopher Radiana, dipanggil Krista. Lalu ada Dona di belakang, ya. Lalu saya sendiri Vincentio dipanggil Tio. Lalu ketua kami Galang dan juga Salsa selaku MC. Baik, mungkin langsung saja next. Jadi secara garis besar program kerja yang akan kami laksanakan di Pekon Sukanegeri ini terbagi menjadi dua, yaitu program kerja utama ada 5. Yang pertama ada sosialisasi terkait mitigasi, lalu POC atau pupuk organik cair, lalu yang ketiga ada toga tanaman obat keluarga, lalu ada English Day atau gampangnya itu kami mengajarkan bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ada pelatihan IPTEK. Nah, kelima ini adalah program kerja utama. Lalu di sampingnya ada program kerja pendukung. Terdiri dari 4 program kerja, yaitu survei jentik nyamuk, lalu edukasi video, dan penyemprotan disinfektan, serta yang terakhir adalah kursus calistung. Baik, next. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya, Irma. Baik, program kerja yang pertama yang kami bawakan di sini adalah sosialisasi mitigasi. Apa sih sosialisasi mitigasi itu? Biar kita jelaskan sedikit. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak memiliki bencana alam seperti gempa, gunung api, dan juga longsoran. Khususnya Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak di jalur sesar aktif Sumatera. Itu sebabnya kami menggalakkan salah satu program ini, di mana melalui program ini kami akan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat Sukanegeri bagaimana caranya untuk menghadapi saat bencana datang, di mana kita dalam keadaan panik dan juga sebagainya. Jadi ini merupakan jika seandainya bencana itu datang kita di dalam gedung, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya bencananya datang tapi kita di luar ruangan, bagaimana tindakan yang harusnya kita ambil? Untuk bentuk kegiatannya yaitu berupa penyuluhan mitigasi atau upaya penanggulangan risiko bencana alam. Tanggal pelaksanaannya kami merencanakannya di tanggal 22 Juli dengan kelompok sasaran yaitu masyarakat Sukanegeri. Baik, yang kedua yaitu POC atau pupuk organik cair. Kenapa kami alasan kami memilih program kerja ini? Seperti yang kita ketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia, juga khususnya masyarakat Sukanegeri, kebanyakan yaitu bagian agrikultural atau bagian bercocok tanam. Kenapa program ini dipilih? Karena menurut kami, masyarakat Sukanegeri sudah saatnya memiliki potensi di mana mereka mampu menghasilkan pupuk mereka
sendiri. Untuk bentuk kegiatannya yaitu pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan-bahan residu rumah tangga seperti contohnya yaitu sisa-sisa rumah tangga dan juga seperti sabuk kelapa juga bisa digunakan dan juga hasil deterjen lainnya. Untuk tanggal pelaksananya di tanggal 15 Juli, sedangkan kelompok sasarannya itu kami memfokuskan keseluruhan masyarakat Sukanegeri Talang Padang. Untuk program selanjutnya yaitu toga atau tanaman obat keluarga. Untuk bentuk kegiatannya sendiri yaitu penanaman toga. Alasan kami memilih program kerja ini sebagai program kerja utama karena baru-baru ini kita diramaikan dengan stunting, di mana kita harus berusaha untuk menomorsatukan bagian kesehatan. Kenapa kami memilih ini? Karena menurut kami ini adalah kegiatan paling produktif untuk keseluruhan keluarga, di mana mereka bisa menghasilkan obat mereka sendiri, bisa menjamin kesehatan keluarga mereka sendiri. Mereka bisa berpotensi untuk melindungi keluarganya secara sehat jasmani dan juga rohani. Selain daripada cara pengelolaan yang lebih mudah, juga bisa digunakan 24 jam dalam sehari dan juga ketersediaannya akan terjamin jika seluruh keluarga memilikinya. Untuk tanggalnya akan tentatif menyesuaikan dengan waktu dari seluruh masyarakat Sukanegeri Talang Padang, sedangkan kelompok sasarannya adalah keseluruhan masyarakat Sukanegeri. Baik, untuk program selanjutnya yaitu ada English Day. Kita semua pasti tahu alat komunikasi kita adalah bahasa. Kita lahir pasti kita berkomunikasi dengan bahasa. Tapi bagaimana bahasa ini ternyata akan sangat mempengaruhi dunia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan sekarang khususnya secara internasional mengkhususkan, kita harus memahami yang namanya bahasa Inggris. Bukan hanya dalam persekolahan, bahkan anak-anak yang belum sekolah pun harus memiliki potensi ini. Kenapa? Mereka tidak akan mampu mengikuti dunia, bahkan mereka tidak akan mampu membuka sekedar HP atau laptop jika mereka tidak mengerti yang namanya bahasa Inggris. Itu sebabnya kami menggalakkan program ini supaya masyarakat yang memahami. Dan juga banyak anak-anak yang khususnya masih segar dalam menerima pembelajaran itu mampu menyerap materi ini secara tepat. Selain daripada modal mereka seharian mengikuti IPTEK, juga bisa menjadi modal mereka dalam mencari pekerjaan nanti. Untuk tanggal pelaksananya itu di tanggal 13 sampai 14 Juli. Untuk kelompok sasarannya, kami memfokuskan di SMP dan SMA sederajat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tio. Baik, selanjutnya adalah program kerja. Ini masih program kerja yang utama, yaitu pelatihan IPTEK. Kita semua sadar ya, sekarang sudah tahun 2022 dan kedepannya, tahun-tahun kedepannya teknologi itu akan terus berkembang. Mungkin internet, lalu juga sekarang sudah ada mobil listrik, dan salah satu bentuk kegiatan atau program kerja kami ini, pelatihan IPTEK ini, minimalnya itu mengenalkan dasar-dasar komputer dan juga pelatihan Office, Excel, minimal 2 itu saja. Akan dilakukan pada tanggal 16 dan 17 Juli rencananya. Lalu untuk kelompok sasarannya sama seperti bahasa Inggris tadi, English Day, kami akan mengajarkan pelatihan IPTEK ini sendiri kepada teman-teman yang bersekolah di SMP dan SMA sederajat. Next. Lalu ini sudah memasuki program kerja yang pendukung, yaitu survei jentik. Survei jentik ini program kerja pendukung ya, jadi dia bisa dibilang sederhana sekali. Bentuk kegiatannya seperti yang bisa dilihat, kami dari kelompok KKN akan melakukan survei dari rumah ke rumah untuk melihat keberadaan jentik, baik apakah di situ ada genangan air atau di bak mandinya dan segala macam yang berhubungan dengan air, di mana di situ mungkin saja ada jentik nyamuknya. Untuk pelaksanaannya tentatif menyesuaikan bagaimana bisanya, lalu kelompok sasarannya pastinya adalah masyarakat Pekon Sukanegeri. Lalu ini ada edukasi video. Sebenarnya gampangnya sih bisa dibilang edukasi video ini ya menonton film ya. Kelompok
sasarannya itu untuk adik-adik yang ada di PAUD dan di SD, ya. Bentuk kegiatannya adalah pemutaran video pembelajaran. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk hiburan saja, tapi diharapkan video yang akan kami tayangkan ini dapat memicu teman-teman adik-adik PAUD dan SD, ya, untuk merangsang kognitif mereka, atau bisa dibilang otak mereka yang masih berkembang dengan video pembelajaran yang akan kami putar. Baik, selanjutnya. Lalu penyemprotan disinfektan, ya, terbilang program kerja kami ini ya umum ya, karena mengikuti apa yang sedang terjadi di dunia ini, yaitu COVID-19. Kami dari kelompok KKN Pekonsukan Negeri akan membantu melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah masyarakat Pekonsukan Negeri. Lalu untuk tanggalnya sendiri tentatif menyesuaikan. Next. Yang terakhir dari program kerja pendukung yaitu kursus Calistung. Bentuk kegiatannya adalah pembelajaran baca, tulis, dan menghitung. Sasarannya adalah adik-adik dari kelompok PAUD, ya. Harapannya sih sebenarnya ini sebagai, bisa dibilang kalau gampangnya kursus atau les, ya. Jadi pelajaran tambahan. Mungkin adik-adik di PAUD sudah mulai belajar menghitung, menulis secara pelan-pelan. Kami dari kelompok KKN akan membantu memberikan pelajaran tambahan itu untuk membantu adik-adik PAUD seperti itu. Baik, next. Sekian program kerja yang telah kami paparkan, mulai dari program kerja utama dan pendukung. Kami memasuki untuk sesi diskusi. Sekiranya mungkin dari semuanya ada kritik atau saran atau pertanyaan, bisa disilahkan.